Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Semangat. Hai semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, serta bagikan video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Selamat menyaksikan. Pembelajaran kita sekarang adalah bagaimana kita belajar dasar-dasar untuk membuat sebuah tari. Sebelum kita membuat tari, tentu kita harus tahu apa itu pengertian tari. Menurut para ahli, yang pertama itu menurut Aristoteles, tari merupakan gerakan yang ritmis. Tujuannya untuk memberikan gambaran karakter dan kehidupan manusia sebagaimana mereka berperilaku. Yang kedua, menurut Bagong Sudito. Menurut Bagong Sudito, seni tari ialah gerakan yang ritmis yang sesuai dengan irama dan tujuannya untuk mengekspresikan perasaan. Yang ketiga, menurut Korik Harting, seni tari menurut Korik ialah serangkaian gerakan ritmis disertai irama yang dilakukan dalam suatu waktu dan ruang. Yang keempat, menurut Sudarsono, seni tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan dalam bentuk gerakan tubuh yang ritmis dan indah. Dan yang kelima, itu ada Yulianti Parani. Tari merupakan gerakan ritmis seluruh atau sebagian dari tubuh yang baik secara individu ataupun berkelompok disertai ekspresi tertentu. Jadi, berdasarkan pendapat para ahli tersebut mengenai seni tari, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya seni tari bukan hanya tentang menggerakkan tubuh mengikuti irama, namun juga harus sejalan dengan maksud dan tujuan yang ingin disampaikan kepada penikmat tari. Unsur-unsur seni tari. Yang pertama, ragam gerak. Ragam gerak ini merupakan salah satu unsur yang terpenting karena seni tari menggunakan gerak dari semua tubuh. Yang pertama itu gerakan badan. Yang kedua, gerakan kepala. Yang ketiga, gerakan kaki. Yang keempat, gerakan tangan. Tari tersusun atas gerak satu dengan gerak lainnya. Gerak tersusun atas motif-motif gerak, jadi setiap gerak memiliki bentuk yang berbeda-beda. Unsur-unsur seni tari selanjutnya adalah bentuk iringan. Unsur yang satu ini sebuah bentuk iringan tarian yang bisa berupa jenis musik iringan tari internal dan jenis tari musik iringan tari eksternal. Contohnya pada tari saman yang menggunakan tepukan dada dan telapak tangan. Unsur-unsur seni tari selanjutnya adalah kostum tari. Pengertian kostum dalam seni tari adalah semua perlengkapan yang dikenakan, menempel, melekat, mendandani untuk memperindah tubuh para penari pada wujud lahiriah dalam tarian di atas pentas. Kostum meliputi unsur rias, busana, dan aksesoris sebagai penguat. Unsur-unsur seni tari selanjutnya adalah unsur properti. Pemahaman properti dalam sebuah seni tari adalah semua peralatan yang digunakan dalam menari, baik yang dikenakan maupun yang tidak melekat pada tubuh, tetapi dapat diolah dengan menggunakan tangan dan berfungsi untuk penguat dalam tarian tersebut. Selanjutnya, pola lantai. Sebuah posisi yang dilakukan oleh penari, baik itu penari tunggal maupun penari kelompok pada pola lantai
suatu tarian bisa berupa simetris, ansimetris, lengkungan, garis lurus, dan lingkaran. Menurut aktivitasnya, gerak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, gerak setempat adalah gerak yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Yang kedua, gerak berpindah adalah gerak yang dilakukan dengan berpindah tempat, dapat dilakukan dengan gerak bergeser, melangkah, meluncur, dan melompat. Menurut sifatnya, gerak dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, gerak lemah adalah gerak yang dilakukan dengan tidak menggunakan kekuatan otot. Yang kedua, gerak tegang adalah gerak yang dilakukan dengan menggunakan otot-otot atau kekuatan. Yang ketiga adalah gerak lembut, gerak yang dilakukan oleh seseorang yang geraknya mengalir. Dan yang keempat adalah gerakan kasar, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan otot-otot yang kuat, seperti hentakan kaki yang dilakukan dengan kecepatan tinggi. Unsur-unsur kaidah seni tari. Yang pertama, wiraga. Wiraga adalah kemampuan peragaan, penguasaan, kelenturan, teknik tenaga gerak, dan ungkapan gerak yang jelas. Yang kedua adalah wirama. Wirama adalah pengaturan tempo dan ritmenya erat sekali hubungan dengan irama. Yang ketiga adalah wirasa. Wirasa adalah aspek yang bersifat rohaniah yang mendukung keseluruhan tarian yang dibawakan oleh penari. Elemen-elemen gerak tari. Elemen gerak tari merupakan poin terpenting yang menjadikan tari tetap memiliki persamaan di antara berbagai variasi gerak tubuh yang terbentuk. Adapun elemen gerak tari terdiri dari yang pertama, ruang gerak. Gerakan dalam satu tarian membutuhkan ruang gerak. Ruang gerak ini berarti seorang penari membutuhkan ruangan yang sesuai dengan jenis gerakan yang akan ditampilkan. Ruang gerak dapat berupa ruang gerak sempit dan ruang gerak luas. Jenis ruang gerak ini akan disesuaikan dengan jumlah penari, apakah itu penarinya tunggal, berpasangan, ataupun berkelompok. Yang kedua, tenaga. Tenaga dibutuhkan dalam seni tari untuk mendapat gerak tari yang dinamis, ritmis, dan harmonis. Tanpa tenaga, suatu gerakan sempurna tidak mungkin dihasilkan. Penggunaan tenaga sendiri memiliki tingkatan sesuai dengan gerak yang ingin ditampilkan, baik itu intensitas kuat, sedang, dan lemah. Yang ketiga, waktu. Dalam suatu tarian, estimasi waktu sangat tergantung terhadap bentuk gerakan yang akan ditampilkan. Perbedaan cepat atau lambatnya suatu gerak dalam seni tari disebut tempo. Fungsi tempo ini adalah memberikan kesan dinamis sehingga suatu tarian menjadi enak bagi penikmatnya. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang dasar-dasar konsep seni tari. Nah, untuk episode selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis seni tari dan peran seni tari. Nah, terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sekarang kita akan menyaksikan teman-teman kita yang akan menunjukkan dan memperagakan gerak dasar untuk seni tari. Nah, kegiatan mereka ini mereka unggah ke media sosial mereka. Nah, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Lipa dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mempraktikkan 9 gerak dasar tari bagian tangan.
Peragakan gerak dasar kepala yang bernama gelongan. Peragakan gerak dasar bagian kepala yaitu pacak dulu. Kan dicontohkan gerakan tangan yaitu mengikir. Peragakan gerak dasar bagian tangan yaitu jemuring. Gerakan tangan yaitu ayuda. Gerakan tangan yaitu ayuda. Saya akan mempelajari gerak dasar bagian badan, yaitu gerak hoyong. Bagian badan yaitu objek. Tari dasar tegol. Peragakan gerak badan yang bernama objek. Ya. Ya. Baik, saya akan mengerjakan gerak dasar kaki yaitu stretching. Pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan gerak dasar pengset. Baik, saya akan mempelajari gerak dasar kaki yang kedua yaitu picu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Dasar progresif. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa saksikan video-video kami selanjutnya. Salam budaya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.